Ini masalah helikopter AW01. Koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya. Sahabat Kompas.com, Puspom TNI telah menghentikan penyidikan kasus pengadaan helikopter Agusta Westland atau AW101. Padahal, kasus yang juga ditangani oleh KPK ini sempat menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Mandeknya kasus ini menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, juga terkait dengan kompleksitas dan pengumpulan alat bukti yang menjadi kendala utama dalam penanganan kasus ini. Padahal, di saat yang sama, KPK juga telah berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk pengungkapan kasus. KPK saat itu ditugaskan untuk menyelidiki pihak swasta, sementara Puspom TNI menyelidiki pihak militer. Namun, kasus ini tak kunjung diungkap. Dalam kasus ini, TNI sudah menetapkan 5 orang tersangka. Sementara KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Kasus ini bermula pada tahun 2016 saat TNI AU ingin melakukan pengadaan 1 unit helikopter Agusta Westland 101. Saat itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Agus Supriyatna berencana membeli 6 unit helikopter buatan Inggris itu. Rinciannya 3 unit untuk alat angkut berat dan 3 unit untuk kendaraan VVIP. Namun, usulan itu ditolak Presiden Jokowi pada Desember 2015 dengan alasan harga helikopter terlalu mahal untuk kondisi perekonomian yang saat itu belum bangkit. Setahun kemudian, TNI AU tetap membeli helikopter itu meski mendapat penolakan dari Presiden. Saat itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Agus Supriyatna menegaskan hanya membeli 1 unit dengan anggaran milik TNI AU dan bukan dari Sekretariat Negara. Saat pembelian helikopter itu, diduga terdapat selisih harga antara harga yang ditetapkan dalam lelang dengan harga hasil kerjasama dengan produsen. KPK menyebutkan, Irfan Kurnia Saleh sebagai Direktur PT DJM telah bekerja sama dengan produsen Agusta Westland di Inggris dan Italia untuk memanipulasi harga. Adapun kontrak yang disepakati waktu itu senilai 514 miliar rupiah. Namun ketika lelang dilakukan dan PT DJM dinyatakan sebagai pemenang, kontrak dengan TNI AU dinaikkan menjadi 738 miliar rupiah. Dengan begitu, terdapat selisih 224 miliar rupiah yang dinilai menjadi resiko kerugian negara. Meski terdapat penyelewengan, Badan Pemeriksa Keuangan hingga kini belum menyelesaikan audit yang sudah diminta KPK sejak lama. Hal ini menyebabkan KPK dinilai prematur dalam menetapkan tersangka karena belum ada hasil audit dari BPK. Namun menurut KPK, penyidik KPK dapat menghitung kerugian negara. Meski penyidikan dari pihak TNI dihentikan, KPK akan tetap jalan dalam penyidikan kasus AW101. Kini, KPK masih terus berkoordinasi dengan BPK untuk memperoleh perhitungan nilai kerugian negara dalam kasus ini. KPK akan berkoordinasi dengan BPK untuk memperoleh perhitungan nilai kerugian negara dalam perkara ini. KPK yakin bahwa dalam beberapa hari ke depan, koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti BPK untuk memperjelas apa saja kekurangan yang dibutuhkan oleh pihak auditor. Terus kemudian bagaimana dengan penanganan tersangka AW01 yang ada di sini, yang pihak swastanya, gitu. Untuk saat ini, ya sampai dengan saat ini prosesnya masih jalan. Ada hal-hal yang kita lakukan koordinasi, antara lain sebenarnya kita waktu itu sudah akan mengundang dari pihak BPK. Ya, tapi karena ada beberapa kendala, antara lain penyidiknya juga melakukan tugas ke luar kota. Waktu itu fokus untuk yang beberapa 15 tersangka Muara Enim, sehingga akhirnya kegiatan koordinasi tertunda. Saya yakin nanti beberapa hari ke depan, mungkin di awal tahun, koordinasi itu akan segera ditindaklanjuti dengan BPK, ya, untuk semakin memperjelas kira-kira apa saja yang masih kurang atau dibutuhkan oleh para pihak auditor.